Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully, all of you are doing well. Okay, my student, in this meeting, we'll learn about in chapter 3. The title is chapter is What time is it? Do you know what is the definition about what time is it in bahasa? Oke, what time is it is jam berapa sekarang. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanyakan time atau waktu, dan kita akan membahas lebih dalam di dalam pertemuan ini. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin. Let's start it. The purpose of this chapter is we will learn about to tell the time, to tell the date, to tell the day, and last to tell the month. To tell the time artinya untuk menceritakan waktu. To tell the date artinya untuk menceritakan tanggal. To tell the day artinya untuk menceritakan hari. And the last, to tell the month artinya untuk menceritakan bulan. But in this meeting, we are discuss about to tell the time. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang untuk menceritakan waktu atau to tell the time. Jadi mohon diperhatikan serta dipahami dengan baik agar nanti bisa mengaplikasikan bagaimana cara menanyakan waktu kepada teman dalam bahasa Inggris dengan mudah. Okay, please attention and look at the slide. Telling time atau menceritakan waktu atau jam. Jadi, di dalam menceritakan waktu, di dalam versi Inggris ada dua sistem. The first one, British system, and the second one, American system. Jadi, di dalam British system, biasanya menggunakan menit dulu baru jam. Jadi, diingat, di dalam British system atau versi Inggris menggunakan menit dulu baru jam. Sedangkan dalam American system, di dalam menentukan waktu yaitu menggunakan jam dulu baru menit. Jadi tahu ya perbedaannya, dan biasa yang digunakan yaitu British system atau versi Inggris. Dan mohon diperhatikan di dalam slide tersebut sudah ada gambar jam. Mari sama-sama kita mengucapkan cara melafalkan angka di dalam jarum jam. Dimulai dari angka 12. 12. Repeat and follow after me. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Once again. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, di situ mohon diperhatikan, di situ ada jarum jamnya menunjukkan angka 12 atau 12, dan sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 1 atau 1. Jadi, mohon diingat dan didengar baik-baik, jika jarum jamnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka itu disebut jam 1 tepat. Ya, jika jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 1, berarti jam 1 tepat. Berarti bahasa Inggrisnya, jika jarum panjang menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1, maka disebut 1 o'clock. Ya, jam 1 tepat. Jadi disebut
one o'clock. Sekali lagi, jika jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2 berarti jam 2 tepat. Bahasa Inggrisnya 2 o'clock. Jadi diingat ya, jika jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan entah itu angka 1 ataupun 2, 1 or 2, berarti dia menunjukkan jam 1 tepat atau jam 2 tepat. Oke, my student, please attention and look at the slide. Jadi pada slide tersebut ada gambar jam. Di situ menunjukkan beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menentukan waktu atau jam di dalam versi Inggris atau British Systemnya. Jadi mohon dilihat, di situ saya memberi warna merah dan kuning. Pada warna merah ada tulisan atau menunjukkan istilah to, sedangkan pada warna kuning menunjukkan istilah pas. To di situ berarti kurang. Contohnya misalnya jam 4.50 atau jam 5 kurang 10 menit. Maka bahasa Inggrisnya it is 10 to 5, jam 5 kurang 10 menit. Sedangkan untuk penggunaan pas, di situ saya beri warna kuning, pas artinya lebih. Jadi contohnya jam 7 lebih 10 menit, maka bahasa Inggrisnya it is 10 past 7. Artinya jam 7 lebih 10 menit. It is 10 past 7. Ya. Selanjutnya ada juga istilah half. Half artinya lebih 30 menit atau 30 menit. Half itu menunjukkan 30 menit jika jarum panjangnya menunjukkan di angka 6. Maka disebut half. Artinya menunjukkan 30 menit. Jadi contohnya misalnya jam 9.30. Maka bahasa Inggrisnya it is half past 9. Jam 9.30 menit. It is half past 9. Half menunjukkan 30 menit. Atau jam 9 lebih 30 menit. Oke, selanjutnya quarter. Quarter menunjukkan 15 menit jika jarum panjangnya menunjuk di angka 3. Jadi 15 menit. Saya beri contoh misalnya 7.15. Maka bahasa Inggrisnya it is quarter past 7. Artinya jam 7.15 menit. It is quarter past 7. Jam 7 lebih 15 menit. Jadi ingat ya, saya ulangi. Pas itu artinya lebih. To itu artinya kurang. Half artinya 30 menit. Dan quarter artinya 15 menit. What time is it? Jadi, what time is it artinya jam berapa sekarang. Ungkapan tersebut kita bisa gunakan di saat kita ingin menanyakan waktu atau jam kepada seseorang. Jadi kita bisa mengucapkan what time is it? Itu jam berapa sekarang. Jadi ada beberapa istilah yang biasa digunakan di dalam menunjukkan suatu waktu atau jam. Jadi ada istilahnya AM and PM. Mungkin anak-anakku sudah sering mendengar ya istilah AM and PM. Jadi AM artinya ante-meridium, sedangkan PM artinya pas-meridium. Jadi penggunaan AM dan PM, jika AM digunakan dari
jam 00 atau jam 24.00 sampai jam 12 siang, maka PM atau pulse meridium digunakan dari jam 12 siang sampai jam 24.00. Jadi sampai sini paham ya, membedakan penggunaan AM dan penggunaan PM. Jadi mohon diperhatikan, Ibu akan memberikan contoh. Jadi misalnya jam 5 tepat atau jam 5.00. Maka bahasa Inggrisnya it is 5 o'clock. Mengapa it is 5 o'clock? Karena jika jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 5, maka dia menunjukkan o'clock. Maka bahasa Inggrisnya it is 5 o'clock. Selanjutnya jam 1.30. Maka bahasa Inggris, ingat, jika penggunaan 30 menit maka menggunakan atau menunjukkan half. 1.30 menit maka bahasa Inggrisnya it is half past 1. Artinya jam 1.30 menit. 30 menit menggunakan half. Semoga sampai sini paham ya. Kita lanjut. Jam 7.15 menit. Ingat, penggunaan 15 menit menggunakan quarter. Jika 30 menit menggunakan half, maka 15 menit menggunakan quarter. Maka 7.15 bahasa Inggrisnya it is quarter past 7. Jam 7:15 menit. Oke, selanjutnya jam 7.05 menit. Maka bahasa Inggrisnya it is 5:07 atau jam 7:15 menit. Ingat, lebih itu menggunakan past. Jadi jam 7:05 menit bahasa Inggrisnya it is 5:07. Selanjutnya contoh yang terakhir jam 6.45 atau bisa disebut dengan jam 7:15 menit. Ingat, penggunaan 15 menit menggunakan quarter dan kurang menggunakan to. Di sini jam 6.45 menit atau jam 7:15 menit. Maka bahasa Inggrisnya it is 6:45. Mengapa menggunakan to? Karena to menunjukkan kurang. Karena dia kurang 15 menit. Jadi bahasa Inggrisnya it is 6:45. Jadi diingat ya, AM itu digunakan dari jam 24.00 sampai jam 12 siang. Sedangkan PM digunakan dari jam 12 siang sampai dengan 24 malam. Okay, now we are looking for the meaning about the sentence. There are 3 parts about the sentence. Now we can analyze one by one. Start from number 1. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Sekarang jam 6 tepat di pagi hari. Saatnya sarapan. Saya sarapan jam 6 tepat di pagi hari. Jadi di situ menunjukkan 6 o'clock artinya jam 6 tepat. Oke, selanjutnya it is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Sekarang jam 1 tepat di siang hari. Waktunya makan siang. Saya makan siang pada jam 1 tepat di siang hari. Oke, di situ kita bisa menggarisbawahi, di situ ada 1 o'clock artinya jam 1 tepat. Selanjutnya it's 7
o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Sekarang jam 7 tepat di malam hari. Saatnya makan malam. Saya makan malam jam 7 tepat di malam hari. Jadi, itu merupakan penggunaan waktu atau penerapan waktu untuk pada saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Itu merupakan contoh kalimat serta penggunaan waktu. Jadi bisa digunakan contoh ini sebagai contoh kalian jika ingin mencocokkan dengan waktu saat sarapan, saat makan siang, dan saat makan malam. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you always learn English. Let's close our meeting with say subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.